Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang instalasi CI4 atau Code Igniter 4. Ya. Pada dasarnya CI4 itu bisa diinstal dengan dua cara ya. Yang pertama itu dengan menggunakan komposer ya. Yang kedua dengan cara di-download source code-nya ya. Ini kita download, kemudian kita ekstrak ya. Kita ekstrak ke dalam directory dari web server ya, web server. Atau bisa juga CI4 itu dijalankan dengan menggunakan standalone ya. Jadi dia sendiri ada semacam script ya, yang mana dia nanti akan listen ini spark ini ya, yang mana nanti dia akan listen di port 8080, sehingga kita tidak perlu menginstal web server. Namun tentunya sebelum kita menginstal C4, environment-nya harus kita siapkan dulu ya. Jadi web servernya sudah kita siapkan, tentunya dia support PHP, dan kalau nantinya C4 ini akan kita gunakan untuk mengakses ke database, maka harus ada PHP yang support ke tipe database tersebut, misalnya MySQL gitu ya, atau Postgre, atau MongoDB dan sebagainya. Oke, baik, kita akan langsung mencoba bagaimana cara menginstal CI4 ya. Ini kita akan, kebetulan saya menginstal di server ya. Kita SSH dulu. Nah, setelah masuk, pastikan di sini terdapat Apache ya. Ini kalau kita grab ya, Apache-nya terinstall ya, dipastikan Apache-nya terinstall, PHP juga terinstall ya. Ada 72, ada 74. Cuman pada Apache yang saya gunakan ini, yang saya aktifkan adalah modul untuk yang PHP 74 ya. Ini kalau ya, kita akan coba menginstal dengan komposer ya. Pastikan ini Apache-nya jalan dulu ya. Dia jalan ya. Kalau misalnya tidak jalan, misalnya ya, kita grab ini kosong ya. Nah, ini kita grab gini, dia akan kosong. Kita jalankan dulu dengan, kalau kita menggunakan Ubuntu ya, kita ketik aja ini service ya, Apache 2 start ini. Tandanya kalau Apache ini sudah jalan, maka ini kalau kita browse ke sini, ini akan muncul ya. Nah, untuk melakukan pengecekan PHP-nya, ini kebetulan untuk direktorinya itu ada di var www.html, jadi masih default ya. Jadi belum saya ganti-ganti. Kita coba ya, kita buat file aja seperti ini misalnya, contohnya ya, untuk mencetak informasi PHP-nya. /info.php, kita enter, maka di sini akan muncul
ya. Ini PHP-nya, modulnya apa saja ya. Semua ada, konfigurasinya juga ada. Oke, baik, sekarang kita lanjut ya. Kita akan mencoba menginstal CI4 dengan menggunakan Composer ya. Pastikan komposernya terinstall ya. Kalau belum terinstall maka harus diketikkan apt gini ya, apt-get. Ini kita cek dulu ya, dpkg -l grep. Nah, ini artinya komposernya sudah terinstall. Kalau belum maka rekan sekalian harus menginstal Composer. Kalau di Ubuntu itu cukup mudah, hanya ketik aja apt install ya Composer gitu ya. Tentunya ini dalam promnya root ya. Kalau kita nggak dalam keadaan root, misalnya kita dalam user ini ya, yc2int misalnya, itu ya ini ya kita nginstalnya sudo gini ya, sudo apt install Composer ya, seperti ini ya. Kemudian untuk menginstal, contoh aja, ini kita mencoba menginstal CI4, nanti dimasukkan ke dalam direktori namanya ini ya, project root misalnya ya. Rekan sekalian bisa mengganti ini project root ini menjadi direktori apa saja yang Anda kehendaki ya. Ini kita install, kita enter. Nah, ini dia akan langsung ya melakukan download. Ya. Sebetulnya ada dua cara ya, seperti tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama menggunakan Composer, itu cara yang paling mudah ya. Yang kedua dengan cara di download gitu. Di download, nanti setelah di download CI4-nya itu kita ekstrak ya di dalam root directory dari Apache. Nah, ini perhatikan ya, kita mempunyai ya, kalau kita lihat ya konfigurasi Apache-nya. Nah, ini Apache kita ini mempunyai rootnya ada di ini ya, var www. Maaf, ini kan konfigurasi untuk menyatakan bahwa direktori var www itu diizinkan boleh diakses oleh Apache ya. Jadi rekan sekalian nggak usah bingung ini menggunakan Linux atau menggunakan Windows, sama. Kalau di Windows itu tinggal diklik saja di bagian apa itu, kalau SAM ya, SAM itu kan ada konfigurasi. Nah, di situ itu diklik aja yang bagian Apache 2 atau httpd dan sebagainya. Itu ada kolom config, klik aja, nanti munculnya seperti ini ya. Nanti tinggal diedit. Nah, untuk situs-situsnya itu ada konfigurasinya di sini, di ini ya, saya ulang ya. Ada di etc apache 2 set enabled. Nah, di sini ada file namanya 00 default ya, ini yang di enable. Document root ini menunjukkan root dari web server ya. Oke, baik, sekarang kita coba. Ini kan sudah diinstal ya di var www. Dia menujunya kan ke HTML ya. Nah, sedangkan kita kan installnya itu kan ada di project root. Nah, itu kita move misalnya gini ya, project root, kita pindah ke direktori HTML. Nah, gini. Nah, nanti CI-nya itu bisa diakses pada ini ya, publik. Nah, ini error ya, berarti ada suatu kesalahan yang menyebabkan CI ini tidak jalan. Nah, baik, ini sambil kita perhatikan ya, kenapa masalahnya kok tidak jalan.
kita kan tidak tahu itu masalahnya kenapa ya. Kita harus membuka dulu apa yang ada di dalam app config. Nah, di sini sebentar, ini ada namanya environment ini ya. Ini by default kan dia kan production ya, production, maka kita akan ngedit file ini ya, file production ini yang ada di dalam config boot, config ya, sorry, app config boot. Nah, ini productionnya kita munculkan ya, kita munculkan kesalahannya, jadi errornya kan 0 ya. Ini berarti tidak muncul, kita isi dengan angka 1 supaya tujuannya nanti kita tahu kenapa kok ini nggak jalan ya, nggak jalan. Ini posisi ada di ini ya, project root app config boot. Filenya tadi kan yang diarahkannya production, maka kita production. Kalau file yang diarahkan development ya, nanti yang kita edit filenya development begitu ya. Jadi kita menyesuaikan ini kita. Nah, setelah kita refresh itu ternyata dia nggak jalan gara-garanya ini. Nah, ini jadi directory ini seharusnya dia bisa ditulis karena kan variable ya. Jadi si C4 ini membutuhkan cache apa di directory variable ini, variable cache khususnya ya. Di bawahnya juga ada nih kesalahan yang lain ini. Ini akan coba kita perbaiki ya. Kenapa kok tidak bisa? Maka permissionnya di sini kan harus kita buka ya. Kalau di Linux ya cukup begini saja, chmod itu tadi, sorry, ada di sini ya, chmod main r 4777 misalnya gini ya, 777 artinya read write execute. Lalu di sini kita variable begini ya. Ada banyak cara sebenarnya, tidak harus begini. Ada juga misalnya kita dengan mengubah kepemilikan dari directory variable ya, misalnya apache-nya itu jalan menggunakan usernya apa gitu ya, httpd atau apache atau dan sebagainya. Nah, maka kepemilikan dari variable itu kita rubah ya, bisa seperti itu. Permissionnya tetap 755 ya, jadi tetap 755 tapi dia bisa ditulis oleh user apache. Oke, sekarang kita coba cara yang pertama dulu. Kita cukup ketik begini ya, lalu coba kita refresh. Nah, ini tandanya kita C4 nya sudah berhasil apa terinstall di sistem kita ya. Ada tanda welcome to CodeIgniter 414 ya, the small framework with powerful feature ya. Nah, ini sudah muncul ya. Dengan munculnya ini berarti kita sudah berhasil menginstal C4. Ada beberapa permasalahan biasanya itu di modul INTL ya, di modul INTL dan sebagainya itu kadang belum di enable ya, belum di enable atau mungkin belum diinstal ya, bisa juga. Itu tentunya juga harus kita konfigurasikan ya, kita konfigurasikan, kita enable. Cuman kalau di sini di apa, di Ubuntu yang saya pakai ini dia sudah enable by default, jadi tidak perlu di enablekan ya. Ya, baik, tadi kita menginstal C4 dengan menggunakan apa, dengan menggunakan Composer ya. Sekarang kita akan mencoba menginstal C4 dengan menggunakan download ya. Kita masuk ke alamat ini ya, alamat GitHub ini, GitHub, lalu kita download yang versi zip atau targset, silakan ya.
Ini kita copy link, kemudian kita download ya. Ini sama saja ya. Maaf, ini downloadnya pakainya kita widget gini misalnya ya, menggunakan widget. Terus kemudian kita ekstrak ya, contohnya kita ekstrak dengan ini v sekian. Nah, ini muncul ada direktori namanya framework ini ya, framework 414. Nah, caranya sama. Ini kita juga memungkinkan menggunakan symbolic link kalau di Linux ya, misalnya di ln-s begini ya, framework 414. Tadi kan direktorinya kan ada di publik ya. Ini kalau kita perhatikan baik-baik, di sini kan ada di publik ya, yang digunakan untuk akses ke indeks PHP-nya. Sama, ini kita link menuju, misalnya kita kasih nama CI strip 4 begitu ya. Nah, maka nanti di sini kan ada simbolik link ya, CI4 ini artinya masuknya ke framework 414 publik. Itu sama. Di sini nanti tinggal kita bukanya dengan /CI strip 4 ya, begitu. Nah, muncul. Tapi masih error ya. Nah, sama, kita cari dulu kesalahannya kenapa kan. Ini kita masuk ke framework seperti ini ya. Kita masuk ke apa? Nah, ini ya. Misalnya gini ya, production gitu. Kita sambil ngedit ya, ini ya, kita ngedit. Itu letaknya ada di app config boot tadi ya. Kita v production, ini kita cek kesalahannya kenapa ya. Ini ya, kita cek. Oh iya, sama. Berarti ini sama kesalahannya. Kesalahannya adalah direktori variable catch-nya ini nggak bisa ditulis oleh Apache ya. Lalu coba kita berikan permission ya. Kita lihat ya, PC Apache, ini usernya itu apa ya, user Apache LAN-nya itu apa. Tadi aja. Oh ya, oke. Berarti dia menggunakan nobody ya. John menr nobody misalnya begitu ya. Ini readable. Oh sorry, nobody nggak ada, no group. Atau gini aja nggak apa-apa ya. Oke. Ini masih belum bisa, berarti dia tidak menggunakan nobody. Dia menggunakan user yang lainnya ya. Nah, kita cek. Oke ya. John dia menggunakan www data. Good. Nah ya, maka ini sudah bisa jalan CI4 nya, tandanya seperti ini ya. Sebelum dilanjut kita akan coba membahas teori dulu ya. Jadi intinya tadi ya, CI4 itu bisa diinstal dengan dua cara ya. Ya baik, kita lanjut ya. Jadi tadi ada dua cara install tadi ya, Composer dan menggunakan source code yang diekstrak tadi. Dan sedangkan untuk menjalankan itu ada dua cara juga ya, dengan menggunakan apa itu, Apache ya. Dengan menggunakan Apache seperti yang tadi kita praktekkan, bisa juga kita menggunakan
ini PHP Spark Surf ya. Ini dia akan by default akan listen di port 8080. Sebagai contoh, ini kita coba tadi ada di sini ya, kita menggunakan ini, kita ketik PHP Spark Surf ini. Nah, ini dia akan listen di port 8080. Jadi kita nggak perlu menggunakan C4 ya, cukup portnya kita enter. Nah, ini kalau kita mau ganti portnya, ini misalnya diganti ke port 8000 ya, ini kan nggak bisa ya. Ini di sini bisa juga kita dengan cara gini ya, kita tentukan portnya misalnya 8000, kita enter. Nah, nanti kalau kita akses dia akan muncul ya, listen di port 8000. Ini lognya ya, accepted dan sebagainya. Ini kalau user guide-nya di sini dan sebagainya. Oke, tadi bisa ya menjalankan C4 dengan cara menggunakan Apache maupun menggunakan secara langsung PHP Spark Surf ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengeksplor daleman dari C4 itu apa saja ya. Kalau kita ls-f ini, kita akan menemui seperti ini ya. Ini contohnya, kalau tadi kita kan sudah menginstal ya, nah ini seperti ini ya. Ya, app ada ya, kurang lebih sama lah. Ini build ini ini kan dari download, jadi nggak ada seperti itu. Kalau kita dari ini, nah ya, dengan menggunakan Composer kita akan menemui file-file yang seperti ini ya. Sama saja, nggak masalah. Struktur yang utamanya itu nanti ada di app ya, app publik ini untuk untuk entry script ya. Indeks HTML, indeks PHP-nya ada di situ. Lalu ini juga variable, sama ya, ini variable. Di sini folder app ini nanti MVC-nya ada di sini ya. Model view controller-nya itu ada di directory app. Kalau kita lihat ini ya, ada di sini, ada controller, ada ya pada database ya. Yang penting nanti controller, model, dan ini ya, model dan view. Controller ini nanti akan berkaitan dengan script-script yang akan diakses melalui browser ya, browser atau melalui service dan sebagainya. Itu nanti entry-nya dari controller. Nanti ada metode apa di dalam situ semua ya. Nanti kalau kita berkaitan dengan database ya, nanti kita akan membuat file yang ada di model. Kalau berkaitan dengan tampilan, kita membuat filenya ada di view ya. Oke, kembali lagi ke modul. Di sini app ini isinya kan aplikasi yang akan kita kembangkan ya. Tadi MVC itu tadi, publik ini berisi file yang bisa diakses oleh publik ya. Contohnya ya, contoh di sini ini di sini ada indeks PHP ya, robot.txt dan sebagainya. Kalau kita mau menambahkan sesuatu yang bisa langsung diakses melalui web dan sebagainya ya, jadi tidak melalui entry scriptnya CI, itu bisa ditambahkan di sini. Sebagai contoh ya, gini. Nah, ini ada di public ini ya, di publik ini. Jadi kalau kita
masuk ke, tadi udah dimatikan ya. C4 nya yang versi apa ini jalannya? Ini versi ini bukan ya? Bentar. Oh bukan, sorry. Ini yang versi CD framework publik. Nah, ini yang ini ya, ini coba di PHP. Sorry. Ini kita coba bikin file ya. Misalnya seperti ini, maka ini akan muncul ya, file tersebut akan muncul. Oke ya, tadi public itu tes ini berisi untuk melakukan testing ya, testing unit. Lalu vendor itu lib ya, kalau kita menginstal library yang kita butuhkan untuk aplikasi kita, nanti akan dimasukkan ke dalam vendor ya. Itu di situ juga isinya juga termasuk kode core dari sistem CI ya. Jadi vendor core-nya itu ada di situ. Contohnya ini kita buka ya, kita explore. Ini vendornya. Ini ya, vendor dari CI-nya ada di sini semua nih. Maksudnya vendor yang sifatnya core ya, bukan vendor yang kita install. Ini. Tadi ketika kita menginstal dengan menggunakan apa, Composer itu otomatis terinstall ini. Oke, lanjut. Terus readable tadi udah tahu ya, ini berisi file yang ditulis oleh aplikasi. Jadi biasanya itu bisa cache, bisa log ya, untuk nyimpen session dan sebagainya, itu ditaruh di dalam readable. Nah ini jangan lupa, supaya readable ini bisa ditulis oleh Apache ada dua cara. Yang pertama dengan jalan pintas, itu dengan merubah permissionnya menjadi 4777 ya, atau 777 dengan segala risikonya ya, itu terbuka full, atau dengan cara mengubah kepemilikan dari direktori readable itu, supaya dia bisa ditulis oleh user yang dijalankan oleh Apache-nya. Nah, di sini file-file root-nya kan ada build, Composer JSON ya, ini project lib ya. Ini yang digunakan oleh Composer sebagai acuan tadi ya. Itu kalau kita lihat kan ini toh. Nah ini isinya kayak gini filenya ya. Terus ada license txt ya, license txt. Nah ini ya, ini license huruf besar, di sini license txt, beda versi ya, nggak masalah. Ini waktu saya membuat artikel ini menggunakan CI versi 4.0 ya, ini udah 4.1.4, ada sedikit perbedaan tapi nggak masalah, tidak mempengaruhi sistem ya. Ini ada Spark itu yang digunakan untuk menjalankan server dan generate code dan lain-lain. Jadi Spark ini fungsinya macam-macam ya. Nah, ini kalau kita Spark ya, ini ada fungsinya, ada perintahnya ya, misalnya catch clear apa macam-macam, environment ya, untuk ngecek apa itu misalnya ya, ini kita berada di mana, di production atau di mana ya. Ini untuk melakukan DB create ya, membuat database, migrasi, rollback ya, terus dan sebagainya. Ini ada fungsi-fungsi database, ada fungsi enkripsi ya,
ada fungsi-fungsi generator ya. Ini untuk menggenerate ya. Jadi ini di C4 ini ada beberapa fitur baru yang mana kita bisa melakukan generate ya. Nah, oke, baik, kita lanjut. Ini tadi sudah kita praktekkan ya, bagaimana kita mendebug C4 ini. Environmentnya di setting dulu ya, pada filenya itu kalau pada C414 nggak usah pakai .env ya, langsung ini file ini aja diedit jalan, nggak masalah ya. Ini pada CI yang versi awal ini disembunyikan gitu ya. Atau boleh juga di copy dulu, supaya tujuannya adalah membackup ya. Jadi file ini kalau nanti salah, ini bisa dikembalikan lagi dengan sebuah file yang kita hidden ya, .env. Kemudian ini kan production. Nah, maka kalau ini ya production ya, di bagian config bootnya ini juga harus production. Lalu kita edit ya, ini display errornya 1 misalnya ya. Cuma nanti kalau betul-betul production ya jangan gini ya, karena ini nanti akan kelihatan gitu kalau kita ada kelemahan. Bahkan takutnya itu kalau di code kita itu mengandung password dan sebagainya muncul ya, takutnya itu karena itu debugging mode. Nah, ini menjalankan C4 seperti ini ya, tadi sudah kita praktekkan. Nah, oke, baik, ini bab pendahuluan tentang bagaimana cara menginstal C4 ya, sudah kita praktekkan. Nanti berikutnya kita akan mencoba pada bab-bab selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.